marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini sebenarnya merupakan sebuah keharusan ya, walaupun banyak juga perusahaan yang nakal gitu ya, atau organisasi. Ini adalah sebuah panduan atau sebuah pagar gitu. Jadi pagar, ibaratnya pagar gitu. Ketika sebuah perusahaan itu beroperasi. Untuk membahas mengenai etika bisnis, kita harus kembali lagi kepada definisi ekonomi. Jadi kalau masih ingat definisi ekonomi itu apa? Ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang cara menentukan pilihan atau pilihan-pilihan yang tepat untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan, gitu ya. Karena adanya keterbatasan sumber daya. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi seperti itu. Jadi ilmu ekonomi itu apa? Ilmu sebenarnya tentang mengambil keputusan, tentang mengambil pilihan-pilihan, gitu ya, supaya hasil didapatkan itu bisa maksimal. Makanya ada ilmu akuntansi kan. Kenapa ada ilmu akuntansi ya? Karena sumber daya kita terbatas, maka kita harus memaksimalkan keputusan kita. Kalau misalnya sumber daya kita tidak terbatas, uang kita unlimited misalnya, ya tentu tidak perlu akuntansi. Kenapa kok perlu manajemen keuangan misalnya? Ya karena sumber daya kita terbatas, kita harus memaksimalkan pilihan kita atau strategi kita. Jadi itu adalah definisi ekonomi. Nah, karena ekonomi seperti itu, artinya setiap individu atau setiap perusahaan atau organisasi, dia selalu memaksimalkan hasil yang dia dapatkan. Kadang-kadang dalam membuat keputusan itu dia akhirnya merugikan orang lain atau merugikan pihak lain. Karena pilihan-pilihan yang diambil itu hanya menguntungkan diri sendiri atau perusahaan sendiri gitu. Nah, makanya ada etika bisnis. Etika bisnis ini sebagai panduan, sebagai pagar gitu, agar pilihan-pilihan yang diambil oleh perusahaan atau oleh individu dalam dia itu aktivitas ekonominya itu tidak merugikan orang lain. Nah, apa saja yang menjadi panduan dalam etika bisnis itu ada dua. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah norma. Jadi beda antara hukum dan norma itu adalah satu tertulis, satu tidak. Ya, kalau hukum itu tertulis, yang kalau norma ya tidak, ya kan. Nah, kalau hukum itu biasanya ditetapkan oleh sebuah negara misalnya, atau agama misalnya, atau ini pokoknya ada yang tertulisnya dan jelas, sanksinya jelas gitu. Kalau Anda berbuat ini maka sanksinya adalah ini. Kalau Anda itu berbuat seperti ini maka ganjarannya adalah ini. Sementara kalau norma itu sifatnya lebih tidak tertulis, lebih kepada kebiasaan-kebiasaan, ya kan. Nilai-nilai yang dianut gitu. Makanya antara satu daerah atau suatu budaya gitu ya, etika atau norma yang dimilikannya juga bisa berbeda-beda. Tapi kalau hukum itu biasanya sifatnya lebih universal. Misalnya begini, mencuri itu secara hukum sudah pasti salah, dimanapun salah gitu ya. Tapi kalau menyapa orang dengan tangan kanan dan tangan kiri itu secara norma berbeda. Kalau di Indonesia nyapa orang dengan tangan kanan itu dianggap kasar, ya kan, tidak sopan. Tapi kalau di tangan kiri ya biasa saja. Nah, itu bedanya hukum dengan norma. Jadi itu yang menjadi panduan ketika perusahaan itu beroperasi atau membuat keputusan-keputusan yang memaksimalkan hasil yang didapatkannya. Nah, dari sudut pandang ekonomi, etika bisnis ini tidak boleh merugikan orang lain, ya kan? Secara ekonomi tidak boleh merugikan orang lain. Nah, dari sudut hukum, maka tidak boleh perbuatan itu melanggar hukum gitu ya. Sementara dari aspek atau dari sudut pandang moral, etika bisnis itu harus berdasarkan moral-moral yang ada. Nah, memang pada kenyataannya banyak sekali contoh-contoh perusahaan yang dia itu melanggar etika bisnis. Jadi tetap saja walaupun sudah ada etika bisnis atau bahasa Inggrisnya business ethics ya kan, tetap saja tidak semua perusahaan itu tidak akan patuh, tidak akan mau begitu saja dia menuruti keinginan etika bisnis itu, ya kan. Banyak sekali kejadian di mana perusahaan itu atau organisasi atau individu melanggar etika bisnis. Kenapa? Karena dia ingin memaksimalkan keuntungannya. Maka dalam etika bisnis ini harus ada yang mengatur gitu. Biasanya yang mengatur itu adalah pemerintah, ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam etika bisnis itu? Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran itu ya jujur, artinya menyampaikan apa yang sebenarnya gitu ya. Ini harus dipegang oleh perusahaan, baik perusahaan besar atau perusahaan kecil. Karena yang tidak memegang prinsip kejujuran ini, mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil, ya seperti itu gitu ya. Nah, misalnya kasus yang terbaru apa ya? Atau Anda berbelanja ke pasar lah misalnya, berbelanja ke toko, kemudian Anda itu toko yang bisa ditawar, maksudnya bukan toko yang pakai tarif. Kalau yang ditawar itu biasanya prinsip kejujurannya agak kurang biasanya.
Misalnya Anda sebuah toko, Anda beli baju misalnya, ini harganya berapa? 100.000 gitu. Bisa kurang nggak? 50.000? Wah, nggak bisa, ini modal saya aja 80.000 katanya. Nah, bisa jadi di situ sudah ada pelanggaran etika bisnis dalam prinsip kejujuran. Kenapa? Mungkin saja modalnya sebenarnya 40.000 ya kan. Tapi supaya produknya bisa dijual mahal, maka dia berbohong modalnya itu 80.000 misalnya. Atau misalnya perusahaan besar juga sering seperti itu. Misalnya dalam ini membabat hutan gitu ya, dicari celah-celah hukum gitu supaya aktivitasnya itu bukan membabat hutan tapi malah melestarikan lingkungan. Jadi untuk melestarikan lingkungan, maka pohon ini harus dihilangkan, harus dibikin jalan gitu. Nah, itu sering sekali terjadi, terutama di Kalimantan, ya kan? Nah, itu prinsip kejujuran yang diinikan. Jadi prinsip kejujuran itu apa? Menyampaikan apa yang sebenarnya gitu ya. Kemudian prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah kita menganggap bahwa setiap individu atau setiap orang ataupun setiap organisasi dia memiliki pendiriannya sendiri. Dia itu tidak bisa dipaksa. Jadi ketika seseorang itu dipaksa, berarti dia sudah tidak otonomi lagi, ya kan? Nah, misalnya sebuah perusahaan, dia punya pegawai misalnya. Pegawai itu dipaksa bekerja dari pagi sampai sore sampai malam misalnya. Itu berarti dia melanggar prinsip otonomi. Kenapa? Si karyawan ini kan dia juga punya kesibukan sendiri, dia juga punya keputusan sendiri, dia punya perasaan sendiri kapan dia merasa capek, kapan dia merasa ini. Maka sebenarnya harus diatur. Jadi bekerja itu maksimal 8 jam. Lewat dari itu sebenarnya bukan hak dari perusahaan lagi. Itu sudah hak dari pribadi si karyawan, ya kan? Maka dalam menjalankan perusahaan, prinsip otonomi ini harus ini, jangan dipaksa. Atau misalnya perusahaan mengembangkan usahanya ke sebuah daerah dengan bantuan pemerintah, ada segala macam perjanjian apa segala macam, misalnya daerah orang digusur misalnya, itu melanggar prinsip otonomi. Setiap orang itu dia merasa dia memiliki hak sendiri. Jadi kita tidak bisa semena-mena dengan orang lain. Kemudian prinsip keadilan. Kalau keadilan itu kan menimbang sama berat, ya kan, mengukur sama panjang. Jadi kalau prinsip keadilan itu proporsional ya, sama gitu ya. Kemudian prinsip integritas moral, bahwa segala macam tindakan kita dalam berbisnis itu semuanya tetap kembali lagi dijaga oleh etika-etika moral. Kalau orang Minang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun perusahaan itu beroperasi, dia tetap harus dijaga atau dia itu harus berpegang pada integritas moral, ya kan? Nah, jika prinsip-prinsip inilah dilanggar, maka berarti perusahaan itu dia sudah melanggar etika bisnis, ya kan? Nah, kembali lagi saya sampaikan, walaupun ini sudah ada teorinya dan setiap perusahaan atau setiap manajer itu pasti sudah membaca tentang etika bisnis ini. Namun apakah dijalankan? Itu belum tentu. Karena sifatnya manusia itu dia selalu ingin untung sendiri ya, memaksimalkan keuntungannya. Kadang-kadang dalam mengambil keuntungannya itu dia merugikan orang lain. Nah, untuk itu apa sih manfaat etika bisnis ini? Kenapa kok perusahaan harus menjalankan etika bisnis? Yang pertama, untuk memenuhi peraturan pemerintah agar tidak dituntut secara hukum. Itu manfaat pertama, ya kan? Jadi kenapa kok perusahaan itu misalnya dia mempekerjakan pegawainya itu 8 jam sehari. Lewat dari 8 jam dia bayar lembur misalnya. Kenapa ya? Karena sudah diatur di undang-undang. Kalau maunya perusahaan gimana? Kalau ditanya maunya perusahaan, pasti dia maunya pegawai itu kalau bisa kerjanya 10 jam, 12 jam sehari. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena harus memenuhi regulasi atau peraturan dari negara gitu ya. Baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pengendalian diri, agar perusahaan itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Supaya dia itu tidak berbuat yang tidak beretika. Makanya ada etika bisnis. Kemudian untuk menjaga agar persaingan itu sehat. Maksud persaingan sehat itu ya, persaingan itu berdasarkan selera konsumen. Persaingan itu berdasarkan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan sogok menyogok, bukan berdasarkan kong kali kong, bukan berdasarkan lain-lain sebagainya ya. Kemudian untuk menjaga reputasi perusahaan, ini sebenarnya yang paling yang paling diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan itu bagaimanapun dia mencari laba, bagaimanapun dia itu berusaha mencari keuntungan yang besar, pasti dia tidak mau dipandang sebagai perusahaan yang tidak memiliki etika, karena hal tersebut akan membuat perusahaannya hancur. Jadi kenapa dia itu bersedia menjalankan etika bisnis? Karena dia menjaga reputasi atau citranya. Dan itu pula kenapa perusahaan itu dia tidak hanya menjalankan etika bisnis, tapi dia malah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Itu kan sebenarnya kalau dihitung-hitung uang itu kan merugikan perusahaan. Perusahaan bikin
beasiswa, bikin yayasan misalnya, bikin ini misalnya, membangun daerah terpencil perusahaannya, padahal itu kan biaya semua untuk mereka. Itu tujuannya apa? Itu ya bukan hanya ikhlas lillahi ta'ala saja, tapi karena untuk menjaga reputasi atau menjaga citra dari perusahaan. Oke, itu sedikit atau sekelumit tentang etika bisnis, semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Terima kasih, salam marketing dan kewirausahaan.